Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan nikmatnya kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas kita, khususnya beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita kelak mendapatkan syafaat beliau dan masuk ke dalam surga bersama dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sudah menjadi satu hal yang dicita-citakan oleh setiap muslim, baik itu yang taat maupun muslim yang tidak taat. Pasti semuanya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira kepada kita semua bahwasanya ada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nah, ini dia. Siapa saja sih orang-orang yang dirindukan oleh surga? Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin," kata Rasulullah. Surga itu merindukan 4 golongan, kata Rasulullah. Apa saja tuh 4 golongan yang dirindukan oleh surga? Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Tidak ada satu hari yang ia lewatkan melainkan dengan Al-Quran. Tidak ada kehidupan yang ia jalani melainkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ, hadirin. Jadi, selain dirindukan oleh surga, orang yang dekat Al-Quran pun kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Masya Allah, luar biasa, mulia hidup dengan Al-Quran. Yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ini yang kedua nih. Nih, hati-hati nih. Banyak di antara kita sulit menjaga lisan. Banyak lisan kita pergunakan untuk menyakiti orang lain. Banyak orang lain tersinggung karena lisan kita. Maka hati-hati. Orang yang pintar menjaga lisannya ini digolongkan ke dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga. Setidaknya minimal kita jaga lisan kita dari berkata-kata kotor. Kita jaga lisan kita dari ghibah, membicarakan orang lain. Kita jaga lisan kita dari fitnah, dan kita jaga lisan kita dari namimah atau mengadu domba orang. Nih, yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa'atimul ji'an, orang yang senantiasa membantu memberi makan seseorang yang sedang kelaparan. Maka golongan yang ketiga ini adalah orang yang dermawan, yang tergerak hatinya, tersentuh hatinya manakala ia melihat saudaranya yang kesusahan, tergerak ia untuk membantu saudaranya.
kita diberikan Allah kecukupan harta nih misalkan. Allah beri nikmat harta yang berlebih kepada kita. Maka harta yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya. Perlu kita pergunakan untuk membantu sesama saudara kita, lebih-lebih saudara kita yang membutuhkan. Dan ingat, orang yang seperti ini, yang dermawan, yang senantiasa membantu orang yang kesusahan, orang yang kelaparan, ini digolongkan ke dalam golongan yang dirindukan oleh surga. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa membantu saudaranya yang sedang kelaparan. Yang terakhir, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga yang keempat adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Nih, pas timingnya, pas waktunya nih. Sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Nah, maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Karena tidak ada satu jaminan pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwasanya kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, nggak ada yang tahu. Maka kesempatan yang masih Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berpuasa kita dengan penuh kesungguhan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Nah, itulah 4 golongan yang Rasulullah beritahu kepada kita bahwasanya 4 golongan tersebut itu senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi luar biasa. Kalau kita merantau jauh, kemudian orang rumah rindu sama kita, begitu gembiranya ketika sudah bertemu, berarti kedatangan kita ditunggu-tunggu nih. Nah, ini surga yang merindukan. Berarti kalau kita digolongkan ke dalam 4 golongan tadi, kita sudah ditunggu-tunggu oleh surga untuk masuk di dalamnya. Ya, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.